bila Muhammad Rasulullah masih terkubur, yang bangkit, yang ada, yang wujud masih iblis dan setannya selamanya. Satrio Paningit, Imam Mahdi ini tidak akan bangkit-bangkit abadan abada selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Jadi kalau kita masih membayang-bayangkan Satrio Paningit, Ratu Adil, Imam Mahdi itu yang masih di luar itu, semuanya serba salah, salah semua. Karena banyak orang yang mengaku-ngaku dirinya Al-Mahdi. Karena banyak orang-orang yang mengaku dirinya Satrio Paningit. Padahal yang mengaku itu iblis dan setan. Jadi kalau hakikat sejati Satrio Paningit, hakikat sejati Imam Mahdi itu tak bisa mengaku-ngakui bahwa dirinya Imam Mahdi, tak bisa mengaku-ngakui bahwa dirinya Satrio Paningit. Kenapa? Karena mereka sudah di dalam genggaman Allah, karena mereka sudah digerakkan Allah, karena mereka sudah kembali kepada rahmatullah di dalam kematian dirinya, makanya telah hidup Tuhannya pada dirinya yang menyeru kembali kepada Tuhannya, kepada umat manusia. Jadi bangkitkanlah Satrio Paningit, bangkitkanlah Al-Mahdi, bangkitkanlah Rasul-Rasulmu, bangkitkanlah Muhammad Rasulullah yang selama ini terpendam, tersembunyi di dalam setiap dada-dadamu, agar bangkit untuk memerangi angkara murka, bangkit untuk memerangi kedolimanmu, bangkit untuk memerangi penjahat-penjahat yang ada di dalam hati kita, bangkit untuk memerangi, yakni memerangi fahsya wal mungkar, perang memerangi kesombonganmu kepada Tuhan yang telah menciptakanmu. Jadi cara membangkitkan Al-Mahdi, cara membangkitkan Rasulullah, cara membangkitkan Satrio Paningit ini hanya dengan satu jalan, yakni berbaiat. Tanpa baiat, tanpa guru pembimbing, akhirnya ya tetap jadi iblis dan setan. Kenapa? Karena hawa nafsunya masih merasa bisa, hawa nafsunya masih merasa paham, karena dirinya masih ada. Jadi bila kita belajar sendiri, ibaratkan kita membaca buku tanpa tahu gurunya, akhirnya hawa nafsunya, akhirnya iblis dan setan akan menjadi pembimbing, akan menjadi gurunya, maka tambah jauh dari Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita latihan menghening-heningkan diri kita untuk belajar membangkitkan, belajar mengeluarkan, belajar membuka belenggu-belenggu Al-Mahdi, membuka belenggu-belenggu Satrio Paningit yang selama ini tersembunyi di dalam kezaliman kita, tersembunyi di dalam lubuk hati kita. Kesadaran yang abadi, kesadaran yang suci, maka bangkitkanlah di dalam keheninganmu, bangkitkanlah di dalam kesunyianmu, bangkitkanlah di dalam kemalamanmu, bangkitkanlah di dalam ketidakhadiranmu, bangkitkanlah di dalam kegoibanmu, maka akan bangkit Satrio Paningit, akan bangkit Al-Mahdi, akan bangkit Rasul-Rasul yang ada di setiap dada-dada jiwa manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai, silahkan.
Alhamdulillahirrabbilalamin, mengheningkan cipta selesai. Mari kita buka di dalam surat An-Nisa. Semoga paparan di depan akan membangkitkan kita, terkhususnya diri saya, membangkitkan kesadaran kita bahwa selama ini kitalah Satrio Paningit itu, kitalah Al-Mahdi itu, kitalah Rasul-Rasul Allah itu yang selama ini ingkar kepada kerasulan Allah. Kita lebih cinta kepada menjadi Rasul-Rasulnya hawa nafsu kita sendiri. Kita lebih ikut kepada iblis dan setan daripada ikut kepada ati Allah wa ati ar-Rasul. Bila kita ikut setan, ya jadi rasulnya setan. Tapi kalau kita ikut Allah, akan menjadi ati Allah wa ati ar-Rasul. Maka jadi rasul-rasulnya Allah. Untuk membuka belenggu-belenggu Satrio Paningit dari belenggunya iblis dan setan, supaya bisa bangkit lagi, kembali pulang kepada titisannya, kembali pulang kepada penciptanya, kembali pulang kepada la ilaha illallah. Maka kita bongkar-bongkar dulu ada apa saja di dalam setiap dada manusia, ada apa saja, agar kita dapat memerangi dan agar kita bisa meloloskan, menolong, membuka belenggu-belenggu Al-Mahdi, belenggu-belenggu Satrio Paningit, belenggu-belenggu kerasulan yang selama ini telah dirampas dan ditawan oleh iblis dan setan itu. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-48, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yakni syirik. Dan dia mengampuni apapun dosa yang selain syirik. Itu bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Itulah kedoliman itu. Itulah angkara murka itu yang membutuhkan Satrio Paningit, yang membutuhkan Al-Mahdi yang nyata, Satrio Paningit yang nyata, Rasul-Rasul yang nyata untuk disaksikan. Itulah yang dimaksud syahadat itu. Selama Satrio Paningit, selama Al-Mahdi, selama kerasulan ini masih terkubur di dalam dada manusia, masih kumpul iblis dan setan, maka selamanya angkara murka ini tak akan pernah berakhir. Maka apapun yang kita kerjakan selalu jatuh kepada angkara murka. Sholatnya angkara murka, ibadah-ibadahnya yang selama ini dibangga-banggakan angkara murka, ilmu-ilmunya selama ini yang dibangga-banggakan, yang dimulia-muliakan angkara murka, kepintaran, kecerdasan yang selama ini dibangga-banggakan, itulah kemungkaran, fahsya wal mungkar di sisi Tuhannya.